program sejuta rumah. Oke, mungkin di antara kita banyak yang beranggapan bahwa di program ini pemerintah memberikan dana untuk pembangunan rumah. Coba deh kalau kita hitung. Harga satu rumah bersubsidi aja sekitar 130 juta rupiah. Dikalikan dengan 1 juta rumah. Berarti kita memerlukan uang sekitar 130 triliun rupiah. Padahal anggaran yang didapatkan oleh Kementerian PUPR hanya sekitar 106 triliun saja. Jadi nggak mungkin dong kalau seluruh pembangunan dibiayai oleh pemerintah. Terus program ini seperti apa dong? Kenapa harus 1 juta rumah? Kalau dananya bukan dari pemerintah, terus dari mana? Kalau gitu apa dong kontribusi pemerintah? Kenapa 1 juta rumah? Jawabannya karena backlog kepemilikan rumah di Indonesia sudah mencapai 11,5 juta rumah tangga. Backlog itu misalnya ada keluarga yang masih tinggal di kontrakan atau masih tinggal bersama kerabat ataupun orang tuanya. Maka keluarga tersebut termasuk dalam kategori backlog. Nah, karena tingginya angka ini dan permintaan yang terus bertambah, maka pemerintah menargetkan 1 juta rumah per tahun agar angka ini dapat ditekan. Tapi kalau pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk pembangunan, apa dong kontribusinya? Jawabannya ada di regulasi. Regulasi itu berfokus pada kemudahan perizinan dan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu contoh kebijakan pembiayaan adalah KPR bersubsidi FLPP. Makasih. Di mana masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang berpenghasilan di bawah 4 juta rupiah dapat memperoleh kemudahan-kemudahan sebagai berikut. Selain FLPP, masih ada skema pembiayaan lainnya yang dapat mempermudah MBR dalam memiliki rumah. Selain kebijakan, ada juga bantuan dana yang bersifat stimulan agar masyarakat atau developer bisa membangun rumah yang layak. Misalnya, dana bantuan berbentuk sarana dan prasarana umum seperti jalan raya bagi developer yang membangun rumah untuk MBR. Dengan begitu, pemerintah tetap memiliki kontribusi yang besar, bukan? Nah, kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat tadi juga perlu didukung oleh pemerintah daerah. Kontribusinya adalah mempermudah proses perizinan dan juga menyumbangkan lahan-lahan milik Pemda yang belum difungsikan untuk dibangun perumahan bagi MBR. Sekarang kita lanjut ke peran ketiga. Pihak ini berkontribusi besar dalam program ini. Siapa lagi kalau bukan developer? Agar angka backlog bisa berkurang, penting nih untuk para developer untuk membangun rumah yang terjangkau bagi para MBR. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang mempermudah perizinan, bantuan stimulan, dan juga skema pembiayaan, diharapkan makin banyaknya rumah-rumah terjangkau yang dibangun. Developer jangan khawatir akan rugi ya. Pihak-pihak swasta di luar developer juga bisa mengambil peran dalam program ini loh. Salah satunya adalah dengan memberikan dana CSR-nya untuk membangun rumah di daerah sekitar tempat usahanya. Yang jangan sampai terlewatkan, masyarakat juga bisa loh ikut berkontribusi dalam program ini. Caranya dengan mengurus perizinan pembangunan rumah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga segala kegiatan pembangunan tercatat di pemerintah. Jadi tahu kan peranan masing-masing pihak dalam program ini? Lalu seperti menyusun beberapa kebijakan skema pembiayaan seperti subsidi suku bunga atau SSB, subsidi bantuan uang muka, dan KPR Sejahtera FLPP. Pemerintah juga aktif menyediakan lahan untuk developer yang akan membangun perumahan untuk MBR, pembangunan rusun untuk MBR, rumah swadaya dan rumah khusus, serta bantuan PSU. Nah, tadi itu adalah penjelasan mengenai program 1 juta rumah. Satu hal yang perlu kita ingat, program ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi gerakan bersama kita semua. Pemerintah pusat, Pemda, developer, swasta, dan masyarakat
perlu bergotong royong agar seluruh masyarakat Indonesia bisa menghuni rumah yang layak dan sejahtera. Karena dari rumah yang baiklah, kita dapat memulai untuk membangun Indonesia agar menjadi bangsa yang lebih baik.